selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Rini Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah aparat kepolisian berhasil mengamankan kedua pihak hingga kericuhan tidak meluas. Inilah suasana kericuhan yang terjadi di kantor Kecamatan Bulo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat rekapitulasi perhitungan suara dilakukan pada Senin siang kemarin. Rekapitulasi yang awalnya berjalan aman, tiba-tiba terjadi kericuhan hingga suasana di dalam ruangan gaduh. Sejumlah orang yang berada di tempat tersebut berhamburan, beberapa orang terlihat emosi dan sempat saling kejar. Seorang saksi bahkan mengambil kursi plastik dan berusaha menyerang seorang yang diduga saksi partai politik lain. Keributan bermula saat seorang saksi meminta rekapitulasi diberhentikan lantaran meminta tanggapan KPPS. Beruntung sejumlah aparat kepolisian melerai kedua belah pihak yang nyaris saling serang dan adu jotos. Ketidakpuasannya maksudnya seperti ini, yang saksi tersebut minta klarifikasi bahwasanya ada 3 desa dan 5 TPS itu kemarin adanya kejadian boleh bilang bencana yang mengharuskan TPS itu bergeser agar tidak basah karena hujan, seperti itu. Rekapitulasi kembali dilanjutkan setelah suasana kembali tenang dan sejumlah aparat kepolisian menjaga ketat proses penghitungan suara di Kecamatan Bulo. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wijair iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Ketua KPPS Desa Nyala Budaya, Pamekasan, Jawa Timur dibom oleh orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah Ketua KPPS porak-poranda. Rumah milik Kusyairi, Ketua KPPS Desa Nyala Budaya, Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dibom oleh orang tak dikenal pada Senin dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian pemilik rumah sedang tidur di rumah sebelah. Ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada 2, rumah yang belakang yang kena. Dari hasil penyelidikan sementara, bom yang digunakan adalah bom ikan atau bom bondet. Polisi hingga kini masih terus memeriksa sejumlah saksi. Di Pamekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari kalau nggak salah bom ikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Polisi pun masih mendalami pelaku dan motif pemboman rumah Ketua KPPS ini, dan warga juga diminta untuk tidak terprovokasi dan membuat hipotesis sendiri atas motif pelemparan bom. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga meminta uang pemberiannya dikembalikan. Bawaslu menyelidiki dugaan adanya praktek money politik di Dapil 3 Nrekang. Viral di media sosial seorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga. Dirinya meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Saat meminta uang, anggota tim sukses ini sempat cekcok dengan warga. Bawaslu Nrekang langsung menyelidiki dugaan praktek money politik di Dapil Nrekang 3, Desa Pana, Kecamatan Ala, Nrekang, Sulawesi Selatan.
dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya. Namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Di Dapil 3 Enrekang, ada 2 caleg bernama Umar yang berkompetisi dalam pemilu 2024. Rencananya keduanya akan diperiksa Bawaslu terkait dugaan money politik. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Komisioner Perlindungan Anak Indonesia menyambangi Mapolres Tangerang Selatan. Kedatangan tim KPAI ini guna mengawal kasus perundungan anak yang menimpa seorang siswa SMA Binus School. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus School di Tangerang Selatan, Banten menjadi perhatian banyak pihak. Di antaranya dari KPAI dan PTPP 2A Tangerang Selatan yang menyambangi Mapolres Tangerang Selatan untuk mengawal kasus ini. Selain memberikan pendampingan kepada korban, KPAI juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan video aksi perundungan. Kasus perundungan ini terkuak setelah video perundungan yang diduga melibatkan siswa SMA Binus School Serpong viral di media sosial. Video ini lantas dikaitkan dengan sosok putra Vincent Rompis berinisial LR. Anak Vincent diduga menjadi salah satu anggota geng GT, geng di sekolah tersebut yang ramai disebutkan melakukan perundungan. Kini korban dikabarkan masih harus menjalani perawatan medis akibat luka memar hingga bakar yang diterimanya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Subang, Jawa Barat tiba-tiba melahirkan saat mengantri di sebuah bank. Video kehebohan proses melahirkan di bank tersebut viral di media sosial. Video ibu muda melahirkan di sebuah bank milik BUMN di Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video amatir terlihat, seorang warga membantu proses melahirkan dan menidurkan bayi di kursi antrean bank. Sementara, ibu muda yang diketahui bernama Ririn yang melahirkan bayi tersebut terlihat berbaring di dekatnya. Kejadian tersebut bermula ketika Ririn ke bank untuk mengaktifkan ATM yang terblokir untuk mengambil uang. Namun tiba-tiba saat mengantri, Ririn menjerit dan tidak lama kemudian melahirkan di kursi antrian nasabah. Ririn mengaku bahwa selama kehamilan, ia tidak pernah memeriksakan kandungannya ke bidan atau dokter. Ririn beralasan karena sibuk mengasuh anak pertamanya yang baru berusia 3 tahun. Kini, kondisi bayi yang lahir dengan berat 3,6 kg dalam kondisi sehat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, geram karena jalan rusak parah namun tak kunjung diperbaiki. Puluhan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa dengan menanam pohon pisang dan memancing di kubangan jalan. Seperti inilah aksi protes warga menuntut perbaikan jalan yang sudah rusak parah selama bertahun-tahun namun tidak kunjung diperbaiki. Warga berorasi sembari memasang pohon pisang dan spanduk di tengah Jalan Raya Cikeas Udik Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, warga juga menabur ikan lele ke dalam kubangan jalan, lalu mereka pancing untuk menunjukkan betapa dalamnya kubangan tersebut. Bahkan warga pengunjuk rasa yang kesal sempat terlibat cekcok dengan seorang pengendara pick-up yang diduga tidak sabar ingin lewat. Diketahui saat musim hujan, lubang jalan berubah menjadi kubangan yang cukup dalam dan saat kemarau dipenuhi debu. Tak jarang kondisi jalan yang rusak membuat banyak pengendara mengalami kecelakaan. Keadaan kondisi jalan sangat memprihatinkan. Akses Desa Ciasudik ke arah Bojonggede sudah sangat hancur. Bahkan kalau setiap hujan warga di sini kebanjiran dan setiap kemarau pasti debunya banyak sekali. Ini nggak kelihatan ini lubang mana yang enggak. Banyak yang menjadi korban terutama roda 2. Banyak yang jatuh di sini. Kedua juga jalan ini hanya untuk mobil aja susah apalagi roda 2.
Dengan aksi ini warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor bisa segera memperbaiki jalan yang hanya berjarak sekitar 1 km dari kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyana, iNews melaporkan. Pencurian tiang lampu taman yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara sempat dipergoki oleh emak-emak. Meski sudah direkam dan diteriaki emak-emak, maling tersebut tetap santai membawa tiang yang sudah digergajinya. Dalam rekaman video warga, terlihat seorang pria diduga maling sedang menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara dari kejauhan, warga terus meneriaki pria tersebut. Namun, meski sudah diteriaki, pria tersebut dengan santai tetap membawa tiang tersebut. Bahkan, pria tersebut menghampiri seorang rekannya yang berada di sebuah sepeda motor untuk langsung tancap gas dari lokasi. Dalam pantauan di lokasi pada Senin siang, terlihat ada beberapa sisa besi tiang yang habis dipotong para pelaku. Sedikitnya lebih dari 1 besi sisa dipotong terlihat di taman yang berada di pinggir jalan. Menurut warga, aksi para pelaku ini direkam pada Sabtu siang. Sementara pencurian serupa memang kerap terjadi, namun biasanya dilakukan malam hari. Kalau di sini emang sering ada pengambilan tiang-tiang atau Iya, sering, tapi baru kali ini siang-siang, biasanya tengah malam. Nah, mama saya sendiri saksinya. Kalau tiang itu sering diambil, kadang pembatas-pembatas jalan digergajiin, tapi itu malam-malam. Nah, kebetulan siang ini kita kejadiannya ada, terus kita videoin buat sebagai alat bukti. Sama kayak yang malam sama yang siang? Sama. Menggunakan sepeda motor? Iya, pakai sepeda motor. Warga berharap agar aksi tersebut dapat ditindaklanjuti karena meresahkan warga. Apalagi pencurian juga terjadi pada besi pembatas jalan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Mahalnya harga beras di pasaran hingga mencapai Rp17.000 per kilogram, memicu puluhan warga di Kota Tegal, Jawa Tengah memburu beras murah. Bahkan antrian warga yang semula tertib diwarnai kericuhan karena salah seorang warga menyerobot antrian. Antrian warga mendapatkan beras murah Bulog SPHP seharga Rp54.500 per kantong kian membludak. Bahkan antrian mengular panjang di salah satu toko sembako di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jawa Tengah. Antrian warga yang semula tertib berubah ricuh, warga saling berdesakan maju ke depan. Bahkan penjualan beras murah terpaksa dihentikan karena salah seorang warga menyerobot antrian. Adu mulut pun tak terhindarkan, warga yang mengaku sebagai pedagang di Pasar Kejambon, Kota Tegal itu berdalih punya prioritas untuk didahulukan dari warga lainnya. Namun justru diprotes oleh warga yang telah antri beras sejak pagi. Saya orang pasar, ya, orang pasar harus diprioritaskan. Ya ini saya kalau ini untuk umum, katanya untuk orang pasar diprioritaskan. Salah seorang warga mengaku kecewa penjualan dihentikan karena ada satu orang yang meminta diprioritaskan. Kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kepala Pasar Kejambon dan sempat terhenti. Akhirnya penjualan beras murah kembali dilanjutkan dan menurut pedagang kericuhan terjadi akibat salah paham. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Mardani Maming, terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan tanah bumbu Kalimantan Selatan diduga keluar lapas Sukamiskin Bandung. Video Mardani beredar di media sosial saat berada di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya. Video sosok yang diduga Mardani Maming beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, Mardani diduga sedang berada di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Padahal Mardani saat ini berstatus tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, usai diputus bersalah karena menerima suap. Kalapas kelas 1 Sukamiskin Wahid Wibowo membenarkan mantan Bupati Tanah Bambu Mardani Maming keluar lapas.
Mardani telah kantongi izin untuk keluar lapas guna hadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan surat yang dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang bersangkutan harus hadir jam 9 pagi sehingga keluar dari Lapas Sukamiskin pada hari Minggu langsung ke Banjarmasin dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Telah selesai langsung kembali ke Lapas Sukamiskin dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lapas Sukamiskin. Wahid menambahkan, jika Mardani ke Banjarmasin pada hari Minggu dan selesai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat sudah kembali ke Lapas Sukamiskin. Saat ini sendiri Mardani Maming sudah kembali ke sel tahanan sebagai warga binaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang warga yang tengah melintas menjadi korban tertimpa pohon tumbang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Diduga pohon tumbang karena batang dan akarnya sudah keropos. Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Pejanggi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tumbangnya pohon tersebut diawali dengan adanya terdengar suara dari pohon setelah diterpa angin. Akibat tumbangnya pohon tersebut 4 orang warga mengalami luka-luka. Keempat orang warga langsung dibawa menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk tindakan medis lebih lanjut. Selain 4 orang korban, sejumlah kabel listrik dan telepon terputus, serta tertutupnya akses jalan menuju Taman Nusantara dan Bank NTB dari Jalan Langko. Selanjutnya pihak berwajib beserta stakeholder terkait masih melakukan proses pembersihan dan perbaikan kabel yang terputus. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari kemarin. Menurut Anies, pertemuan tersebut tidak lantas membuat koalisi perubahan bubar karena Anies melihat Partai Nasdem tetap konsisten berada di dalam koalisi tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menanggapi pertemuan tersebut, Anies mengaku sampai saat ini selalu berkomunikasi dengan Surya Paloh. Capres dari Koalisi Perubahan itu memastikan kalau yang bersangkutan masih berkomitmen dan solid berada di dalam Koalisi Perubahan. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh sangat bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia, namun Jokowi juga menegaskan ini hanya pertemuan politik biasa. Menurut Anies, isu pertemuan Surya Paloh dan Jokowi yang ramai di media hanya sebagai tontonan belaka, terlebih isu pertemuan tersebut sudah ramai dibicarakan sebelum pertemuan terlaksana. Kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya. Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Dari Jakarta, Putu Bagus, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum membahas dinamika Pilpres 2024. Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat
yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Pemirsa, mendukung geliat konser yang berkualitas di tanah air, konser Jonas Brothers akan digelar perdana di Indonesia pada akhir Februari 2024. Kemenparekraf optimis konser akan berjalan lancar dan Indonesia harum di kancah internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendongkrak kembali penyelenggaraan konser berkualitas di dalam negeri. Untuk mendongkrak konser berkualitas, Kemenparekraf mendatangkan Jonas Brothers, band pop rock asal Amerika Serikat. Personil yang terdiri dari Kevin Jonas, Joe Jonas, dan Nick Jonas akan perdana memikat hati penggemarnya di Indonesia pada Sabtu 24 Februari mendatang di ICE BSD. Kemenparekraf juga memberikan dukungan kepada para promotor tanah air dalam mengundang para artis dan musisi internasional. Ini tentu kita senang banget ya menyambut event ini. Dari sisi kita, ini pasti akan menambah atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya, dan juga tentunya juga ini juga mempromosikan destinasi MICE yang I-nya event ya, juga event tadi sport, kita juga musik, dan nggak cuma Bali tapi Jakarta, dalam hal ini Greater Jakarta. Dalam konser di ICE BSD nanti, penyanyi lokal asal Indonesia Putri Aryani akan tampil sebagai pembuka di gelaran konser Jonas Brothers. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Melepas penat dengan berarung jeram di Sungai Citarik, Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Sungai Citarik di Sukabumi, Jawa Barat masih menjadi primadona berolahraga rafting atau arung jeram. Selain memiliki arus sungai yang deras, juga pemandangan dan udara yang segar, cocok bagi Anda yang akan melepas penat. Air sungainya udah terlihat nih, Tradikers. Itu tandanya kegiatan rafting akan segera dimulai. Oke, supaya lebih seru, kita bagi dua tim aja. Gua lawan Ade. Oke? Kita langsung sikat. Tetap di Travel Edic tanpa batas. Tradikers, gua adu cepet nih sama Albert. Kira-kira bakal menang gak ya? Ya, Ade, mau ngalahin gue soal adu cepat. Nggak ada takutnya gue. Walau udah sering main rafting, namun latihan kekompakan dalam satu perahu dan pengenalan alam mesti dilakukan Tradikers. Tradikers, jeram gengsi menyambut kedatangan gue bermain rafting kali ini nih. Wih, asik. Jeramnya emang gak terlalu besar, tapi asik lah. Oh iya, Tradikers, gua akan mengarungi Sungai Citarik ini sepanjang 5 km. Nah, di depan sudah menunggu jeram Golden Gate nih. Rafting di Sungai Citarik memang sangat menyenangkan.
Gue dimanjakan pemandangan hijau di sisi kanan kiri saat gue ngarungin sungai. Oh, hampir aja perahu gue terbalik. Langit udah mulai gelap, sebentar lagi hujan lebat. Nah, debit air pastinya akan bertambah. Untuk mengurangi resiko kita harus cepat untuk sampai di garis finish. Udah finish. Kita menang ya, elah segitu doang, Dek. Segitu doang. Gue mau pindah ke kapalnya Ade, ke perahunya Ade, terus gue balikin. Enak aja, dari tadi nyantai-nyantai, dayung-dayung, duduk manis. Ayo bang, silakan. Enak aja lu pada, ha? Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Ramsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.